Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena. Gas. Bab 1493 Ling Mofeng yang licik. Ling Mofeng tidak menyangka Ji Fei akan menanyakan pertanyaan ini. Setelah terdiam beberapa saat, dia menatap Ji Fei. Tidak ada seorang pun yang tersisa di Ling Kongsu sekarang. Ling Ruofeng adalah penerus generasi ketujuh Ling Kongsu. Menurut perintah, 5 orang telah meninggal, ditambah dirimu, masih ada 1 yang hilang. Ji Fei menatap Ling Mofeng dan bertanya, jelas tidak mempercayainya. Bayangan Ling Qiangfeng muncul di benak Ling Mofeng, dan dia mengira Ling Qiangfeng lah yang menolak menolongnya, yang menyebabkan situasi hidup dan matinya saat ini. Dia merasa marah dalam hatinya. Meskipun dia baru saja menyalahkan dirinya sendiri dan meminta maaf, tidak ada seorang pun yang benar-benar ingin mati, terutama seseorang seperti dia yang telah mampu bertahan hidup selama bertahun-tahun dan tidak ingin mati. Sekarang dia harus mati, yang sebenarnya merupakan hasil dari dipaksa ke sudut dan tidak memiliki jalan keluar lain. Sekarang, Ji Fei menanyai Ling Qiangfeng, yang berarti Ji Fei masih memiliki beberapa kekhawatiran tentang Ling Kongsu di dalam hatinya. Memikirkan keserakahan dan kekejaman Ling Qiangfeng, tiba-tiba dia menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya, dan menatap Ji Fei. Aku tahu siapa yang ingin kamu tanyakan. Tetapi aku tidak tahu di mana dia sekarang. Aku hanya tahu bahwa namanya adalah Ling Qiangfeng. Tetapi karena kita semua bisa membuat topeng kulit manusia, dia bisa menjadi siapa saja sekarang. Dan aku tidak yakin siapa dia. Aku tidak dapat membantumu. Aku benar-benar tidak berdaya. Setelah Ling Mofeng selesai berbicara, dia terus menggelengkan kepalanya, mencoba mengungkapkan kekecewaan dan permintaan maafnya, seolah-olah dia benar-benar menyesali masalah ini. Ji Fei tidak mempercayainya dan hendak berbicara ketika Ling Mofeng tiba-tiba mengangkat tangannya dan mencengkeram dadanya dengan keras. Tunggu, Ji Fei tiba-tiba berteriak dan mencoba melangkah maju untuk menghentikan mereka. Tetapi pendeta Tao gila di sebelahnya tiba-tiba mengambil tindakan dan langsung menghentikannya. Engah, Ling Mofeng, yang mencoba bunuh diri, memuntahkan 2 teguk darah, dan darah dari dadanya mulai menyembur keluar melalui celah-celah di antara jari-jarinya. Dia menatap ke arah Taois gila dengan kebingungan dan ketidakpercayaan di matanya. Seolah-olah Taois gila telah menyakitinya. Mengapa? Pendeta Tao yang gila itu mendesah. Ling Mofeng, kamu selalu suka bermain trik. Ketika kamu jatuh cinta pada Tamamonomae, itu sebenarnya adalah hasil dari trikmu. Jika bukan karena trikmu, Ling Kongsu akan berada di puncak sekarang, dan kamu akan menjadi pahlawan. Mengapa kamu jatuh ke dalam keadaan seperti itu sehingga kamu bukan manusia atau hantu? Juga, barusan kamu juga ingin menggunakan informasi Ling Qiangfeng untuk membuat Ji Fei mengampuni nyawamu dan membiarkanmu hidup. Tapi pikirkan tentang apa yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun. Apakah menurutmu tidak disayangkan jika kamu mati? Kau seharusnya sudah mati sejak lama. Kalau bukan karena jiwa naga itu ada di dalam dirimu dan aku tidak punya cara yang lebih baik untuk mengembalikannya, aku sendiri yang akan membunuhmu sejak lama. Hari ini kau kehilangan jiwa naga, dan membiarkanmu bunuh diri untuk mengakhiri hidupmu seperti ini sudah merupakan semacam pengampunan untukmu. Tidakkah kau merasa sedih jika kau terus bersikap pintar? Ji Fei berdiri di sana. Dan baru saat ini dia mengerti maksud Ling Mofeng. Dia terdiam melihat kelicikan Ling Mofeng. Namun, dia tidak dapat disalahkan atas masalah ini. Bagaimanapun, menyelesaikan masalah Ling Kongsu secara tuntas adalah prioritas utamanya. Jika tidak, itu akan menjadi bahaya tersembunyi.
Dia hanya tidak menyangka bahwa Ling Mofeng baru saja menyalahkan dirinya sendiri dan memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia ingin mati untuk menebus dosanya. Tetapi pada akhirnya dia benar-benar mementaskan adegan ini. Dia benar-benar licik hingga ekstrim. Jari-jari Ling Mofeng dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya semakin melemah. Baru saja dia benar-benar mengira Ji Fei akan menghentikannya dan menyelamatkannya. Jadi untuk bertindak realistis, dia sengaja menyerang dengan sangat kejam. Dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis, Taois gila itu menghentikan serangan Ji Fei, dan cengkeramannya melukai dirinya sendiri sepenuhnya, dan tampaknya hidupnya dalam bahaya. Setelah kehilangan dukungan dari formasi Bagua 5 elemen dan jiwa naga, tubuhnya sudah sangat lemah. Sekarang setelah dia terluka parah, dia bahkan lebih lemah. Dia menatap Taois gila dan berkata, "Guru, Guru, apakah Anda benar-benar tidak akan menyelamatkan saya?" Dia masih menolak untuk menyerah, masih melakukan upaya terakhir. Pendeta Tao yang gila itu menggelengkan kepalanya. Ling Mofeng, hubungan kita sebagai guru dan murid berakhir pada hari ketika kau mengkhianati perintahku. Aku bersumpah sejak saat itu bahwa aku tidak akan pernah menerima murid lagi. Bahkan jika itu Sun Sengshu, aku tidak akan membiarkan dia memanggilku guru. Alasannya sangat sederhana. Aku tidak ingin kehilangan muka. Aku tidak mampu kehilangan muka lagi. Guru, aku. Pendeta Tao yang gila itu menatap Ling Mofeng yang masih berusaha berpura-pura sedih dan mendapatkan simpati. Lalu melambaikan tangannya, "Jangan panggil aku tidak akan menyelamatkanmu. Kau telah menghancurkan reputasiku selama ini. Karenamu, aku telah berlarian selama bertahun-tahun untuk menebus kesalahanku di masa lalu. Sekarang kau meminta maaf dan mengatakan kau telah menyelamatkanmu. Dan kau ingin aku memaafkanmu? Bagaimana aku bisa menghadapi orang-orang yang sudah meninggal itu? Bagaimana aku bisa menghadapi keluarga mereka, termasuk Zhao Zhengyang dan Zhao Mengxi di hadapanku, dan bahkan Wang Ping'er yang terbaring di dalam peti mati?" Ketika Ling Mofeng mendengar ini, dia merasa seperti telah dipukul dengan keras. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan bahkan rasa sakit. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia benar-benar sudah tamat, sepenuhnya tamat. Tetapi hahaha, Ling Mofeng tiba-tiba menatap Taois gila itu dan tertawa. "Jika kau menolak untuk menyelamatkanku, maka aku tidak akan memberitahu Ji Fei siapa Ling Qiangfeng. Aku akan membiarkan Ling Qiangfeng terus menjadi musuh Ji Fei dan terus membalas dendam pada Ling Gongsu. Dia memiliki hati yang lebih rakus daripada aku, dan dia ingin lebih mewujudkan ambisinya dalam hidup. Jadi kau tunggu saja pembalasan dendamnya." Engah, Ling Mofeng tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba menarik tangannya dari dadanya sehingga darah berceceran dari mulut dan hidungnya, serta luka-lukanya. Seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat, membuat wajahnya, yang sudah tampak seperti tengkorak, menjadi semakin mengerikan dan berdarah. Tubuhnya yang kurus jatuh ke tanah di belakangnya. Pendeta Tao yang gila itu tiba-tiba mengayunkan tangannya ke arah tubuh Ling Mofeng, dan mayat yang hendak jatuh ke tanah itu seperti tertiup angin, menimbulkan suara ledakan di udara, kemudian berubah menjadi asap dan debu, lalu menghilang, hanya menyisakan sedikit fluktuasi di udara. Zhao Tua dan Ji Fei menatap pendeta Tao gila. Tidak ada perubahan pada wajah pendeta Tao gila. Dia menatap Zhao Tua lagi. "Meskipun Ling Mofeng membunuh istrimu, aku menyelamatkan Zhao Wenqian dan Zhao Mengde beserta istrinya. Mari kita selesaikan masalah ini. Apa kau setuju?" Ada nada negosiasi dalam suara Taois gila itu, seolah-olah ia sedang meminta nasihat. Ketika Tuan Zhao mendengar ini, ekspresinya berubah drastis, lalu dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Anda
Anda mengatakan bahwa Tuan dan Nyonya Zhao Mengde tidak meninggal. Pendeta Tao yang gila itu mengangguk. Tidak, aku akan membiarkan mereka kembali. Mengenai masalah Wang Pinger dan Zhao Mengsi, ini adalah siklus takdir. Aku tidak bisa membantumu. Sekarang Ling Mofeng sudah mati. Semuanya sudah berakhir. Tuan Zhao bahkan tidak memikirkannya, dan langsung mengangguk. Saya mengerti, saya mengerti. Pada saat ini, mengetahui bahwa putranya masih hidup, tidak ada hal lain yang penting. Sang Taois gila menatap Ji Fei lagi. Bab 1494 Kecelakaan Tank. Ji Fei menatap pendeta Tao gila itu, yang menatap Ji Fei selama beberapa menit. Mengapa? Ia mendesah. Dunia ini bagaikan mimpi, dan keindahan adalah malapetaka. Jika kau tidak benar-benar melarikan diri darinya, seni bela dirimu tidak akan pernah bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Sama seperti Ling Mofeng hari ini, dia bukan lagi lawanmu. Tetapi kamu ingin mendapatkan ekor rubah Tamamonomai untuk menyelamatkan Huo Lei yang pingsan. Jadi kamu ingin menangkapnya. Kamu lengah dan malah terluka. Saya tidak akan memberitahu Anda identitas Huo Lei. Tetapi saya akan mengingatkan Anda bahwa beberapa orang ditakdirkan untuk memiliki nasib mereka sendiri. Anda tidak boleh mencoba mengubahnya. Dan Anda tidak boleh membiarkan mereka membutakan Anda. Apa maksudmu, Pendeta Tao? Ji Fei bertanya dengan tergesa-gesa. Maksudku sangat sederhana. Jangan lupakan statusmu sebagai Master Balai Naga. Kau sengaja berusaha untuk tidak menonjolkan diri dan menunjukkan kelemahan. Tetapi kau harus tahu bahwa banyak musuh yang mengincarmu dengan penuh nafsu. Kau tidak bisa bersikap tidak menonjolkan diri hanya karena kau menginginkannya. Selain itu, statusmu sebagai Master Balai Naga berarti kau harus menghadapi dan menanggung beberapa hal. Ji Fei sangat tersentuh oleh kata-kata pendeta Tao gila. Selama ini, dia sengaja bersikap rendah hati dan bahkan ingin terlihat lebih lemah untuk membingungkan Ling Mofeng dan kelompoknya. Menurut idenya, dia akan menghadapi Ling Kongsu dengan cara yang sederhana, kemudian menemukan jiwa naga, dan kemudian melakukan gerakan yang mendominasi. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki kekhawatiran. Kini sang Taois gila telah mengungkapkan rahasianya. Ji Fei mengangkat alisnya 2 kali, berpikir sejenak, lalu mengangguk kepada pendeta Tao yang gila itu. Aku akan mengingat apa yang kau katakan, Pendeta Tao. Mulai sekarang, aku akan membuat Balai Naga benar-benar terkenal. Bukan hanya sekadar nama palsu. Pendeta Tao yang gila itu mengangguk, jelas sangat puas dengan perubahan sikap Ji Fei. Ingat, Master Balai Naga bukan hanya sekedar gelar. Balai Naga bukan hanya kehormatan dan aib pribadimu. Itu juga mewakili seni bela diri negara naga, dan itu adalah kebanggaan negara naga. Banyak orang telah mengorbankan nyawa mereka demi martabat dan negara ini. Sekarang kamu harus berjuang demi kehormatan ini. Pendeta Tao gila berhenti sejenak di sini dan melanjutkan, jiwa naga harus ditemukan. Jika jiwa naga tidak ditemukan, Gunung Naga tidak akan memiliki energi spiritual. Jika Gunung Naga tidak memiliki energi spiritual, maka seluruh seni bela diri negara naga akan ditekan. Beban pada kalian sama sekali tidak ringan. Para lelaki, kalian harus kejam terhadap musuh-musuh kalian. Kalian harus lebih kejam lagi terhadap diri kalian sendiri, terutama kejam terhadap wanita. Jangan biarkan kebencian menjadi. Kata-katanya sungguh-sungguh dan penuh harapan. Dia seperti seorang penatua, bahkan lebih seperti seorang guru. Ji Fei sedikit tersentuh oleh ketulusan pendeta Tao yang gila itu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan di masa depan. Pendeta Tao yang gila itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya meninggalkan kalimat, sampai jumpa lagi jika kita beruntung,
dan menghilang di aula duka dalam sekejap mata. Aula duka menjadi sunyi. Tuan Zhao butuh beberapa detik untuk bereaksi. Dia menatap Ji Fei dengan cemas dan berkata, "Ji Fei, dia bilang paman dan bibimu masih hidup. Di mana aku bisa menemukan mereka?" Ji Fei juga tidak tahu. Tetapi mengingat kemampuan pendeta Tao yang gila itu, dia pasti tidak akan menipu Zhao Lao. Jadi dia segera menghibur Zhao Lao, "Kakek, jangan khawatir. Mereka pasti akan kembali dengan selamat." Meskipun Tuan Zhao bingung dan merasa tidak nyaman, dia akhirnya mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Ji Fei mengucapkan beberapa kata penghiburan dan meninggalkan aula berkabung. Baru saja keluar, ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat Bai Song menelepon, dia punya firasat buruk. Kalau masalah sepele, Bai Song yang bertugas mengirim pesan akan menghubungi Feng Huang dan Qi Yuan secara langsung. Bukan dirinya sendiri. Dia menekan tombol jawab. "Apa yang terjadi?" "Tuan, Teng menemani Kawashima Keiko, Ansi Lixiang, dan Oda Miki ke Yangguo. Hari ini, mereka tiba-tiba kehilangan kontak. Dan saya mengetahui bahwa Oda Miki naik pesawat malam ini untuk bergegas ke Longdu. Saya menduga ada yang tidak beres. Cepat selidiki, aku akan segera ke bandara untuk menjemput Oda Miki." Ji Fei langsung tahu apa yang terjadi. "Ya, Tuan." Bai Song menutup telepon dan Ji Fei menyetir sendiri ke bandara. 1 jam kemudian, Ji Fei tiba di bandara, menyalakan ponselnya, dan melihat informasi penerbangan yang dikirim oleh Bai Song. Informasi itu akan tiba dalam 10 menit. Dia berdiri dengan cemas di gerbang bandara, menunggu Oda Miki keluar. Terakhir kali, dia meminta Teng untuk menemani ketiga wanita itu dan Hiroshima kembali ke negara Yang. Seni bela dirinya telah benar-benar terbuang sia-sia saat itu. Dia siap membantu ketiga wanita itu memecahkan masalah ninja, menyatukan para ninja, dan berurusan dengan Ping Chuan Ye dan yang lainnya. Tidak ada berita sejak saat itu. Karena urusan Ling Kongsu, dia tidak mengurusnya nanti, dan meminta Feng Huang dan yang lainnya untuk memperhatikan berita yang relevan. Sekarang dia tiba-tiba mendengar bahwa Teng tidak dapat dihubungi, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Ji Fei menunggu di luar bandara, terus-menerus melihat waktu. Pada saat ini, sebuah mobil Prado Yangguo melaju, dan 4 wanita berjaket kulit dan celana kulit keluar dari mobil. Mereka semua memiliki tubuh yang ramping dan seksi, dengan rambut diikat di belakang kepala, dan tubuh seksi mereka terekspos sepenuhnya. Hal ini membuat banyak pria di tempat kejadian menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan di wajah mereka, seperti serigala yang menemukan mangsanya. Akan tetapi, keempat wanita itu sama sekali tidak peduli dengan tatapan mata itu dan hanya menatap ke arah pintu keluar bandara, seolah-olah sedang menunggu seseorang. 10 menit kemudian, orang-orang keluar dari bandara satu demi satu. Ji Fei melihat ke aula, menunggu Oda Miki keluar. Dia menelepon 2 kali, namun tidak tersambung. Tepat saat ia hendak menelepon lagi, ia tiba-tiba melihat Oda Miki muncul di aula dengan pakaian robek di banyak tempat dan luka di lengannya. Saat ia berjalan, ia melihat sekeliling dengan sangat waspada, seolah-olah ia takut akan penyergapan. Ketika Ji Fei melihat kejadian ini, dia langsung marah. Teng dan yang lainnya pasti dalam bahaya. Oda Miki melarikan diri sendirian dan datang untuk menemukannya. Teng pasti tahu bahwa dia ada di Longdu, jadi dia meminta Oda Miki untuk datang ke Longdu. Ji Fei merasa semakin tersentuh hatinya. Dia tahu bahwa Kawashima Keiko dan Anzai Riko pasti telah melindungi Oda Miki dan membiarkannya melarikan diri di saat-saat terakhir. Dia tahu bahwa Oda Miki sangat mengenalnya.
Tangannya terkepal tanpa sadar. Dan meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan niat membunuh di tubuhnya, niat itu terus dilepaskan, seolah-olah akan dilepaskan sepenuhnya dan meledak kapan saja. Ji Fei baru saja akan melangkah maju ketika dia tiba-tiba melihat 4 wanita berjaket kulit dan celana kulit berlari ke arah Oda Miki. Sepatu bot kulit hitam mereka menginjak tanah, membuat suara berdebum. Dan tubuh mereka yang seksi dan mempesona terbungkus jaket kulit hitam memancarkan kekuatan yang meledak-ledak. Mereka benar-benar menjadi pemandangan yang indah, menyebabkan banyak orang berhenti dan ingin melihat apa yang ingin dilakukan keempat wanita itu. Ketika Oda Miki melihat keempat wanita itu, wajahnya menjadi pucat dan dia berbalik untuk lari. Tetapi keempat wanita itu sudah dekat dengannya dan menyebar untuk mengelilinginya. "Apa yang akan kau lakukan? Aku akan menelepon polisi," kata Oda Miki dengan gugup dan tak berdaya. "Jika kau tidak ingin membuat keributan besar atau mati di tempat, jangan panggil polisi, kalau tidak kau akan mati sekarang," ucap pemeran utama wanita itu dengan dingin kepada Oda Miki. Wajah Oda Miki langsung memucat. Tetapi dia tetap berdiri tegak. "Jika kau berani menyentuhku, seseorang akan membunuhmu. Omong kosong, siapa yang berani menyelamatkanmu?" Begitu wanita itu selesai berbicara, dia menamparkan wajah Oda Miki dengan tangannya. Bersambung.